Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yunus dengan NIM 105821103 mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya dari kelas 1A Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan apa itu paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Paragraf dapat juga dikatakan karangan yang pendek atau singkat. Dengan adanya paragraf, dapat dibedakan suatu gagasan mulai dan berakhir. Kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menandai pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya. Dua, untuk menambah hal-hal yang penting atau untuk memerinci apa yang sudah diutarakan dalam paragraf sebelumnya atau paragraf yang terdahulu. Macam-macam paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf yang berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf penghubung. Masalah yang akan diuraikan terdapat dalam paragraf penghubung. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Biasanya paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau topik. Dua, kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Adapun unsur kebahasaan yang digambarkan dengan yang pertama, repetisi atau pengulangan kata kunci, yang kedua, kata ganti, yang ketiga, kata transisi atau ungkapan penghubung. Pemerincian dan urutan isi paragraf. Bagaimana cara mengembangkan pikiran utama menjadi sebuah paragraf dan bagaimana hubungan antara pikiran utama dengan pikiran penjelas dilihat dari urutan perinciannya. Kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Letak kalimat utama. Sebuah paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang saling berhubungan dan hanya mengandung satu pikiran utama dan dijelaskan oleh beberapa pikiran penjelas. Ada tiga cara untuk meletakkan kalimat utama, yaitu yang pertama, pada awal paragraf, kedua, pada akhir paragraf, ketiga, pada awal dan akhir paragraf. Mengembangkan paragraf pikiran utama dari sebuah paragraf hanya akan jelas kalau diperinci dengan pikiran-pikiran penjelas. Tiap pikiran penjelas dapat dituang ke dalam satu kalimat penjelas atau lebih. Kerangka paragraf. Yang pertama, pikiran utama. Keindahan alam yang mengecewakan. B. Pikiran penjelas. Yang pertama, manusia telah mengubah segala-galanya. Kedua, hutan, sawah, dan ladang tergusur. Tiga, pohon sudah tidak ada. Empat, pagar bunga telah berganti dan pembangunan gedung-gedung mewah. Berdasarkan teknik secara alamiah, dalam hal ini penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Klimaks dan anti klimaks. Umum ke khusus, khusus ke umum. Berdasarkan isi, yang pertama, perbandingan dan pertentangan. Kedua, analogi. Ketiga, contoh-contoh. Keempat, sebab akibat. Kelima, definisi luas. Keenam, klasifikasi. Berdasarkan tujuan dan sifatnya, paragraf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, paragraf deskripsi berasal dari verbal to describe. Paragraf narasi atau narration. Paragraf eksposisi, argumentasi, persuasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.